besar, membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Sekali lagi saudara, berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom buat teman-teman di rumah. Shalom. Saya ucapkan shalom. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Masih kurang semangat. Saya percaya teman-teman di rumah pasti masih pada ingat dengan sapaan kita. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Teman-teman yang luar biasa, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di rumah, siapa yang merasakan sukacita Tuhan sepanjang seminggu hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semuanya bersukacita. Dan hari ini kita mau bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami mau bersukacita padamu ya Tuhan, karena kebesaran-Mu yang luar biasa. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami mau bersukacita ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka,
bersuka, suka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami mau bersuka bagimu ya Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Teman-teman yang luar biasa, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu, atas kebaikanmu, atas anugerahmu yang kau nyatakan bagi kami selama hidup kami Bapa. Sementara kami akan memuji dan menyembah nama Engkau, biar Roh Kudus-Mu hadir dan Kau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami beribadah Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan pujian kami ke dalam pengasihan-Mu, biar Engkau hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, katakan ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari teman-teman kita ulangi, katakan jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Ada satu hal yang kami percaya Bapa, Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu, katakan nyata dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin kami Bapa selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan hati kehadiran-Mu Bapa, hadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita angkat suara kita, bukti puji dan sembah kita kepada Bapa kita. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, pakai kami, biar Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mengangkat suara kami mau mengangkat tangan kami, bukti penyerahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Ini kami Bapa, ini kami Yesus. Dengar pujian sembah kami, bukti kami menyayangi Kau, bukti kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biar Roh Kudus-Mu menyurai setiap hati kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setia-Mu Bapa dalam setiap hati kami. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari teman-teman yang di rumah kita angkat tangan kita, katakan ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ini kami Tuhan, dengar suara kami memuji dan menyembah nama Engkau. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan
hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami percaya bahwasannya Engkau ada berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus menuntun setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna kepada setiap kami, anak-anak yang Kau kasihi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat anugerah, buat hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah Tuhan, kalau sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan ditabur pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberikan kami telinga yang mendengar, hati yang taat dan pikiran yang tunduk akan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom sahabat-sahabat GC dimanapun teman-teman saat ini berada. Mungkin ada yang berada di rumah, dalam perjalanan, mungkin lagi ada yang nongkrong bersama dengan teman-teman yang menyaksikan ibadah kita secara live streaming. Dari tempat ini kami menyapa semua sahabat-sahabat GC, Shalom, apa kabarmu? Nah, saya percaya kabar kita semuanya dahsyat dan luar biasa. Nah, karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Nah, puji Tuhan kalau sampai dengan saat ini teman-teman kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi saya yakin dan percaya cinta dan kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah dibatasi walaupun saat ini kita sedang berjauhan. Amin. Nah, sahabat GC yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sore hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat GC untuk kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sahabat GC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sore hari ini saya mengajak semua teman-teman untuk kita belajar bagaimana memilih pergaulan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam hidup ini sebagai manusia, maka kita selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang akan menentukan kemana arah dan tujuan hidup kita ke depannya. Tidak luput dari apakah kita masih kecil, kita remaja, dewasa, bahkan orang tua. Maka
kita selalu akan diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Nah sahabat JC yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai remaja masa kini, yang notabene katanya kita adalah remaja yang kekinian, kita pun diperhadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Ya, pada waktu kita sekolah, maka kita akan diperhadapkan apakah kita akan rajin belajar atau kita bermalas-malasan. Sebagai anak, teman-teman akan diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita mau tunduk kepada orang tua atau kita akan berontak kepada orang tua. Nah sebagai remaja hari-hari ini, kita pun diperhadapkan pada satu pilihan, apakah kita setia beribadah kepada Tuhan atau kita malah tetap memilih untuk santai dan tenang di rumah tanpa mengikuti ibadah. Di dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan yang kemudian diperhadapkan kepada setiap kita. Tidak terkecuali untuk sahabat-sahabat JC dimanapun saat ini berada. Nah salah satu yang diperhadapkan kepada setiap kita adalah kita diperhadapkan pada pilihan untuk memilih yang namanya pergaulan. Nah saya percaya ya, masa-masa remaja adalah masa-masa yang paling indah katanya. Masa-masa remaja adalah masa-masa di mana kita bisa mengekspresikan semua yang kita punya untuk kita boleh ekspresikan kepada orang lain. Masa-masa remaja adalah masa-masa di mana kita kemudian ingin menunjukkan jati diri kita, siapa sebenarnya kita di hadapan orang lain. Nah sahabat-sahabat JC yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa kita perlu memilih pergaulan yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah di dalam perjalanan hidup kita, pergaulan itu menentukan kemana arah dan tujuan kita. Baik buruknya hidup kita sebagai anak-anak remaja, maka salah satunya ditentukan oleh yang namanya pergaulan. Baik buruknya teman-teman itu akan ditentukan dengan siapa teman-teman hidup bergaul selama ini. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ayat yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sebagai remaja, pergaulan itu menjadi penentu utama di dalam hidup kita. Makanya Alkitab sudah menegaskan kepada setiap kita untuk memilih pergaulan, untuk pintar-pintar dalam memilih kepada siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang buruk Alkitab catat merusakkan kebiasaan yang baik. Saya mau mengibaratkan pergaulan kita itu ibarat lift. Ya. Lift itu bisa membawa kita naik, bisa membawa kita turun. Nah pergaulan itu juga seperti itu teman-teman. Pergaulan itu bisa membawa kita menjadi baik, tetapi pergaulan yang sama itu juga bisa membawa kita ke arah yang tidak baik. Makanya Alkitab sudah menegaskan kepada setiap kita untuk memilih, menentukan pergaulan yang baik. Untuk kita tidak sesat dan kemudian kita bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang buruk yang menyebabkan itu merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Nah sebagai remaja Kristen, maka Tuhan mau agar setiap anak-anak remaja tidak salah dalam memilih teman dalam pergaulannya sehari-hari. Baik di sekolah, baik di lingkungan rumah kita. Mari sebagai anak-anak remaja yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, pilihlah teman
yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena bukan rahasia lagi, banyak anak-anak remaja saat ini itu memilih teman yang salah. Kenapa? Karena mungkin mereka memilih teman hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Ya, jadi dia memilih teman hanya untuk, wah saya pilih teman saya A, sudah senang hatinya. Ya, memilih teman yang B, yang penting hati saya senang. Ya, memilih teman hanya untuk senang-senang, harus berhati-hati. Karena apa? Karena ketika keadaan lagi susah, teman-teman yang tadinya kita ajak untuk bersenang-senang waktu kita lagi susah, belum tentu mereka mau bersusah-susahan dengan kita. Makanya pilihlah teman yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah, bahkan ada di antara kita memilih teman, memilih pergaulan karena terpengaruh oleh teman-teman yang lain. Ya, kita terpengaruh untuk berteman dengan orang lain, kita dipengaruhi. Nah, awalnya kita ikut-ikutan. Ya, supaya apa? Ya, supaya mungkin dilihat kita ini menjadi remaja-remaja yang gaul. Nah, saya mau katakan popularitas ya tidak hanya dibatasi dengan yang namanya banyaknya teman kita, bukan. Ya, tetapi popularitas selalu diikuti dengan yang namanya kualitas di dalam pergaulan kita. Ya, jadi terkadang banyaknya teman pun itu bisa membawa kita ke arah yang tidak baik. Nah, awalnya kita ikut-ikutan. Lama-kelamaan kita bisa terjerumus dan ikut beneran ke dalamnya. Nah, makanya mari perhatikan pergaulanmu dimanapun saat ini kau berada. Ya, di lingkungan sekolah, perhatikan pergaulanmu di sekolah. Perhatikan pergaulanmu di rumah. Ya, jangan sampai pergaulan kita itu kemudian merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Ya, merusak hal-hal yang baik dari dalam kita. Ya, bukan karena banyaknya teman kita maka kita kelihatannya menjadi orang yang terkenal. No, bukan itu saja. Tetapi ketika kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai remaja Kristen, maka orang akan melihat kok. Orang akan melihat betapa luar biasanya hidup kita di hadapan orang-orang lain. Nah, dan tidak sedikit pula kita memilih teman dalam pergaulan hanya kita kemudian merasa nyaman dengan orang tersebut. Ya, terkadang kami sebagai orang tua itu selalu mengingatkan kepada anak-anak, selalu menasehati. Ya, terkadang kita melihat teman-teman anak kita bilang, yuk perhatikan temannya yang itu, perhatikan temannya yang satu ini, yang satu itu. Nah, terkadang anak-anak ini langsung berkata, enggak kok Pa, enggak kok Ma, dia baik, aku nyaman dengan dia. Ya, dia mengerti aku segala macam. Nah, perhatikan sahabat GC yang ada di rumah dimanapun berada. Jangan memilih teman untuk pergaulan karena engkau merasa nyaman. Tidak. Tetapi pilihlah teman yang membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Kita ada komunitas GC. Ya, kita ada teman-teman sebaya kita yang ada di tempat ini, yang ada di gereja, ada komunitas GC. Masuk dalam komunitas GC. Ya, ikut ambil bagian di dalam komunitas GC, melayani di GC. Nah, saya percaya teman-teman yang ada di GC saat ini itu akan membawa kita itu kemudian lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya komunitas yang baik akan membawa kita itu menjadi naik. Dan terus naik. Dan komunitas yang baik itu akan membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik dari dalam hidup kita menjadi lebih baik lagi.
Nah lalu pertanyaannya, dengan siapa? Nah bagaimana kami harus bergaul? Ya karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak terlepas dari yang namanya interaksi dengan orang lain. Ya kita membutuhkan orang lain. Ya saya tahu kita membutuhkan bantuan orang yang ada di sekitar kita. Kita harus berteman dengan teman kita di sekolah. Kita harus berteman dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumah kita. Nah tetapi saya mau katakan pada sore hari ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kebiasaan-kebiasaan kita yang baik itu kemudian tidak dirusakkan oleh pergaulan-pergaulan yang buruk yang mungkin ada di sekitar kita. Nah Amsal yang ke-13 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah sahabat GC yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita. Bergaulah dengan orang-orang yang bijak. Di mana kita bisa temukan orang-orang bijak? Orang-orang bijak bisa kita temukan di komunitas-komunitas yang baik. Di komunitas-komunitas gereja yang ada. Nah saya percaya ketika kita hidup bergaul dengan orang-orang bijak, maka sahabat GC akan menjadi bijak. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang bebal, itu bukan sekedar kita merusakkan kebiasaan kita yang baik. Tetapi di Amsal 13 ayat 20 tadi mengatakan ketika kita bergaul dengan orang bebal, maka hidup kita menjadi malang. Nah saya percaya sore hari ini ketika teman-teman sahabat GC yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mulai berpikir. Ya, mulai berpikir dan mulai menganalisa selama ini pergaulan saya seperti apa. Nah kemudian mulai lihat grup-grup yang ada di WA kita. Kira-kira grup yang ini bermanfaat atau tidak untuk saya. Ketika menurut kita itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keluar dari grup. Nah saya di rumah juga seperti itu dengan anak saya. Ya, ketika saya melihat grup WA-nya, ada grup-grup yang saya pikir itu tidak membangun, saya perintahkan anak saya untuk keluar dari grup. Kenapa? Karena kalau kita terus ada di komunitas itu, maka nilai-nilai yang baik yang ada dalam diri kita yang sudah ditanam dari orang tua, dari kakak-kakak pembina GC, dari firman yang kita dengar, itu bisa merusakkan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Ayo perhatikan pergaulanmu, perhatikan komunitasmu hari-hari ini. Nah percaya atau tidak, tercatat 90% yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, sikap dan perilaku kita juga pun akan menjadi tidak baik. Sore ini diperhadapkan kepada teman-teman sahabat GC sekalian. Ya, sahabat GC mau tetap memilih pergaulan yang baik atau tinggalkan pergaulan yang tidak baik, kemudian memilih pergaulan yang baik. Nah ini pilihan. Tetapi ketika sahabat GC yang sore hari ini mendengarkan, saya berdoa dan saya percaya teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada akan memilih pergaulan yang baik. Kenapa? Karena saya percaya pergaulan yang baik itu akan menentukan dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi.
Tinggalkan semua kebiasaan, tinggalkan semua pergaulan yang buruk, ya, tinggalkan semua cara-cara pergaulan yang buruk dengan teman-teman kita, ya. Harus berani, harus berani. Jangan takut dikatakan kamu tidak gaul. Jangan takut dikatakan kamu tidak kekinian. Jangan takut dikatakan, wah kamu tidak populer. Tetapi biarlah kepopuleran kita, kemasa kinian kita sebagai remaja, ya, pergaulan kita sebagai remaja itu terus ditentukan oleh pergaulan yang baik. Sehingga hidup kita menjadi bijak, hidup kita tidak menjadi malak, dan kebiasaan-kebiasaan baik, nilai-nilai baik dalam hidup kita tidak dirusakkan oleh pergaulan yang buruk. Sore hari ini saya mengajak semua sahabat-sahabat GC yang ada di rumah, yang dimanapun berada, ayo renungkan, 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 dan renungkan. Renungkan pergaulanmu yang selama ini engkau bina. Kalau memang itu tidak berkenan dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan ambil langkah, tinggalkan. Dan mulai pilihlah pergaulan yang baik. Nah, saya percaya ketika engkau memilih yang baik, maka kebiasaanmu yang baik, nilai hidup yang baik tidak akan dirusakkan oleh apapun. Dan engkau terus bergaul karib dengan orang-orang yang baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita hampiri Tuhan. Kalau teman-teman saat ini mungkin sedang terikat dengan pergaulan yang buruk, sore hari ini saya mengajak teman-teman berdoa kepada Tuhan. Supaya engkau diberikan kekuatan untuk engkau meninggalkan pergaulanmu yang buruk. Engkau yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang merusakkan kebiasaan-kebiasaan baikmu. Sore hari ini berdoa, dimanapun engkau berada, berdoa kepada Tuhan. Supaya engkau diberikan kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang tidak baik, yang tidak berkenan, dan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ayo dengan segenap hati katakan kepada Tuhan sore hari ini. Sungguh besar setiamu, ya Tuhan Yesus. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya,
berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya, haleluya. Sore hari ini saya mengajak sahabat-sahabat GC dimanapun kau berada. Perhatikan bagaimana kamu hidup hari-hari ini. Perhatikan pergaulanmu. Perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Kalau hari-hari ini engkau jatuh dan terikat dengan pergaulan yang buruk, sore hari ini saya mengajak berdoa, bertobat, tinggalkan pergaulan yang buruk saat ini. Minta kekuatan yang daripada Tuhan. Minta kekuatan yang daripada Tuhan. Oh, ralamataka ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bergaul dengan orang bebal akan menjadikan hidupmu malang. Saat ini dimanapun kau berada, sahabat-sahabat GC, bergaulah dengan pergaulan yang baik dan yang benar. Oh, ralamataka ya ralamaya ralabataka ya ralamaya syanda ralabalabalabalabalabalabala. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu sore hari ini. Mampukan mereka untuk meninggalkan pergaulan mereka yang buruk ya Tuhan. Oh, ralamataka ya ralamaya syanda ralab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 ala. Syanda ralamaya ralamaya syanda ralamaya. Hira ralamaya syanda. Tangan-Mu mengangkat setiap anak-anak remaja-Mu ya Tuhan. Pakai mereka di masa remaja mereka Tuhan, dengan gilang gemilang untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oh, ralamataka ya ralamaya syanda ralabalabalabalabala. Oh, ralamataka ya ralamaya sikna ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh, ralamataka ya ralamaya syanda ralabalabalabalabalabalabala. Oh, ralamataka ya ralamaya syanda ralabalabalabalabala. Dari tempat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat GC dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan setiap anak-anak-Mu, supaya mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk mereka boleh memilih untuk hidup di dalam pergaulan yang baik dan yang benar. Bahkan di masa-masa yang sukar seperti ini, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berjalan bersama dengan anak-anak-Mu. Engkau yang mengingatkan arah dan tujuan kemana mereka mau melangkah ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati daripada anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh melangkah dengan hati-hati. Dan mereka boleh melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pendidikan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik yang SMP, yang SMA. Tuhan, biarlah Engkau yang membedakan anak-anak-Mu di masa-masa pendidikan mereka saat ini.
Engkau menjadikan mereka anak-anak yang jauh lebih pintar daripada anak-anak yang ada di sekolah mereka Tuhan. Engkau membedakan mereka di dalam segala hal. Biarlah Tuhan, Engkau terus pakai anak-anak-Mu itu menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Menjadi naik dan tidak pernah menjadi turun ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah tangan Tuhan itu terus menuntun anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang pakai mereka dimanapun mereka berada. Di marketplace, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan permainan mereka. Engkau terus menjagai, Engkau terus menyertai, Engkau terus yang mengingatkan mereka untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini, buat ibadah kami yang boleh Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu yang melayani, anak-anak-Mu yang melayani Tuhan sore hari ini. Biarlah Engkau yang menggantikan setiap tenaga yang boleh mereka keluarkan dengan sukacita yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersama dengan anak-anak-Mu kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ini doa kami, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai bangsa kami. Engkau yang senantiasa melindungi bangsa kami dari sesuatu yang tidak baik yang akan mencederai bangsa kami. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah Engkau yang menuntun pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, dan roh takut akan Tuhan tercurah atas pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Dr. Harjo. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Irmambang Yonan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Denil Ade Prayitno. Dan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Ferry Yosua Ginting, beserta dengan 2 staf pengembalaan yang ada. Dan kami juga mengangkat kakak pembina GC kami, Kak Dewi dimanapun saat ini berada. Tuhan biarlah Engkau yang senantiasa menyertai pemimpin-pemimpin kami, senantiasa melindungi, senantiasa menuntut pemimpin-pemimpin kami Bapa. Berkati keluarga daripada pemimpin-pemimpin rohani kami. Terus pakai pemimpin-pemimpin kami menjadi berkat di tengah-tengah keadaan yang saat ini sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami sore hari ini Bapa. Dan sore ini kami juga tidak lupa berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu, diberkatilah umat pilihan-Mu. Dan doa kami, biarlah saat ini dan ada waktu kami untuk boleh kami menginjakkan kaki kami di kota kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah GC kami. Biarlah Tuhan Kau menyertai sepanjang hidup kami. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, kiranya Tuhan Kau berkenan memberkati kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari sahabat-sahabat GC yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke surga. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih darah yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya itu yang menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati dengan sukacita, bersama-sama kita katakan amin. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Terus semangat, keep on fire. Tuhan Yesus memberkati.